Pemirsa, setelah kita melihat materi sebelumnya tadi, maka kita akan langsung berbincang dengan Bapak AKBP Efrenedi, SIKMAP, Kapolres Musirawas. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Bapak AKBP Efrenedi. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, selamat malam semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Pak Efram, ini semacam gerakan baru memerangi COVID-19 ya Pak ya? Atau sudah lama sebelumnya? Artinya ini sejak pandemi dimulai, apakah kegiatan ini memang sudah rutin dilakukan? Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini melanda yaitu di awal tahun 2020 dan sampai juga saat ini. Dan sampai saat ini juga belum ditemukan obatnya. Jadi kita terus melakukan pemantauan, evaluasi dari pengembangan COVID yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Musirawas. Ya kita terus lakukan terobosan-terobosan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ini di Kabupaten Musirawas. Baik, dan terobosan-terobosan untuk selama ini dan rutin dilakukan dalam memerangi COVID-19, apa saja ini Pak diantaranya? Kita tahu bahwa pengendalian COVID-19 ini pertama itu dengan pendisiplinan masyarakat melalui penerapan 3M, kemudian terus berkembang menjadi 5M, kemudian juga kita lakukan saat ini 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment sendiri terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 ya, sehingga kita bisa melakukan tindakan maupun upaya-upaya untuk memutus rantai serta penyembuhan dari warga yang terkonfirmasi positif. Baik, untuk di Musirawas sendiri seperti apa Pak untuk penanganan dan khususnya perkembangan dari COVID-19 ini? Jadi kami dari Musirawas, khususnya di Polres Musirawas ini, mulai dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek itu juga sudah terbentuk Satgas. Dan juga di Kabupaten Musirawas juga ada satuan gugus tugas. Ya. Khusus di Polres ini kami melakukan upaya-upaya yang terkait dengan pencegahan, penanganan, serta pembantuan pemulihan kesehatan masyarakat yang terkonfirmasi positif. Baik, nah kalau terkait dari hal yang paling sulit mungkin dalam mencegah penularan atau penyebaran virus COVID-19 di sana seperti apa Pak? Jadi memang hal yang tersulit ini adalah membatasi gerak mobilitas ya dari warga itu sendiri yang kadang-kadang tidak sadar bahwa dirinya ini membawa benih dari virus ini atau kita kenal dengan orang tanpa gejala. Ini yang agak sedikit menyulitkan kita, namun membatasi kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan, serta pemutusan rantai penyebaran COVID di Kabupaten Musirawas. Berarti untuk mencegah masyarakat seperti itu masih terus dilakukan. Lalu bagaimana mungkin tetap berkaitan dengan pandemi untuk sebelum mudik, larangan mudik seperti itu dan pasca Lebaran seperti apa di Musirawas? Kita sendiri sebelum pasca mudik itu kita dari Satuan Gugus Tugas ya, kita mendorong dari Pemda untuk mengeluarkan surat edaran ya untuk di tempat-tempat keramaian itu untuk tidak dilakukan keramaian dengan menutup tempat-tempat wisata yang ada ya, kemudian juga kita terus memantau perkembangan yang COVID-19 di setiap desa-desa yang ada dengan bentuk posko-posko PPKM. Baik. Sehingga mobilitas warga ini bisa kita pantau. Baik, kalau terlihat dari mobilitas warga yang dipantau ini, masyarakat di sana seperti apa? Untuk memiliki kesadaran tinggi kah untuk ikut memerangi COVID-19, Pak Efram? Untuk tingkat kesadaran ya memang kita tahu bahwa pandemi ini sudah 1 tahun lebih, kadang-kadang memang ada sedikit kejenuhan, kelengahan dari warga kita maupun personel-personel kita. Tapi terus kita yang ada di Polres maupun di Satuan Gugus Tugas Pemda ini memberikan dorongan maupun motivasi kepada personel-personel yang terlibat, serta juga tidak pernah henti-hentinya mengingatkan, menghimbau, mengajak untuk warga menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatannya.
Baik, terkait dengan adanya serang dengan COVID-19 tersebut dan sekarang ini dengan proses yang terus dilakukan, apa langkah ke depannya, Pak Efran? Jadi memang kita saat ini kita memiliki program sikat COVID-19 lah ya di wilayah Kabupaten Musirawas. Kita memantau di mana apabila ada warga yang terkonfirmasi positif hasil kegiatan testing dan tracking kita oleh tim-tim tracker Satgas kita ini melakukan seperti yang tayang ini, kita melakukan penyemprotan lingkungan. Jadi rumah warga yang terpapar itu kita semprot menggunakan disinfektan. Begitu juga dengan rumah-rumah warga sekitarnya. Sehingga kita semua masyarakat yang ada di lingkungan tersebut mengetahui dan turut mengawasi supaya yang terpapar ini tidak melakukan kegiatan yang kira-kira melakukan kontak dengan warga yang lain. Baik, berarti masyarakat juga ikut membantu dalam proses dan hal-hal tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya Pak. Lalu bagaimana sinergi dengan pihak-pihak terkait lainnya, Pak Efran? Betul, jadi kita kalau mengandalkan satuan gugus tugas, ini kan dengan luas wilayah dan banyak tumbuhnya jumlah penduduk ini akan sedikit kesulitan, sehingga kita mengajak serta untuk masyarakat yang ada di lingkungan itu turut mengawasi saudaranya, tetangganya yang terpapar untuk betul-betul melaksanakan isolasi mandiri secara disiplin. Untuk sinergi sendiri di Kabupaten Musirawas, alhamdulillah terus berjalan, baik itu di Pemda dengan TNI Kodim 0406 MLM yang ada, itu terus kita melakukan evaluasi bersama. Seperti disampaikan bahwa tadi siang juga kita melaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Ibu Bupati tentang rencana-rencana dalam waktu dekat ini yang harus kita lakukan di Kabupaten Musirawas. Baik, terakhir Pak Efran, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Musirawas khususnya agar tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan? Bahwa COVID-19 ini atau virus corona ini masih ada dan sudah ada di wilayah kita. Dan sampai saat ini memang belum ditemukan obat yang efektif untuk penyembuhan. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh saudara saya yang ada di Kabupaten Musirawas untuk senantiasa disiplin dalam hal penerapan protokol kesehatan, senantiasa menggunakan masker, kemudian juga tidak berkerumun dalam kegiatan-kegiatan, kemudian juga untuk senantiasa waspada apabila ada warga-warga yang dari luar daerah yang datang ke wilayah yang ada di Kabupaten Musirawas. Baik, terima kasih Bapak AKBP Efradedi atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih kembali, selamat malam.